Selamat pagi, Bapak. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tugas tutorial ujian dengan judul Identifikasi Guna Lahan dan Kegiatan Kota Bandung. Saya Muhammad Rizky Fadila dengan NIM 0583526644. Secara garis besar, materi ini membahas pentingnya survei guna lahan di perkotaan. Kota terus mengalami perubahan, baik pertumbuhan maupun transformasi. Survei guna lahan diperlukan untuk membaca perubahan tersebut dan menilai apakah aktivitas yang ada sudah sesuai dengan rencana tata ruang. Data hasil survei ini menjadi dasar penting bagi perencanaan kota ke depannya. Teks pemaparan Dopsiadis membagi perkembangan kota menjadi dua bentuk utama. Pertama yaitu pertumbuhan, yaitu perluasan fisik kota karena kebutuhan ruang yang meningkat. Dan yang kedua, transformasi, yaitu perubahan fungsi ruang yang terus-menerus untuk meningkatkan nilai dan efisiensi. Pada kesempatan ini, fokus kita adalah pada proses transformasi guna lahan dan kegiatan di ruang kota. Transformasi guna lahan berlangsung secara bertahap. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu penetrasi. Fungsi baru mulai masuk ke kawasan. Dan yang kedua yaitu inovasi. Fungsi baru semakin meluas. Dan ketiga, dominasi. Fungsi baru sudah mendominasi proporsi kawasan. Dan yang terakhir yaitu suksesi. Fungsi lawan sepenuhnya tergantikan oleh fungsi baru. Dengan memahami tahapan ini, kita bisa menilai seberapa jauh perubahan telah terjadi di lapangan. Masalah utama yang sering terjadi adalah pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Akibatnya muncul dampak berantai di bidang sosial, budaya, ekologi, struktur kota, dan ekonomi. Oleh karena itu, penataan guna lahan yang baik sangat penting agar tercapai efisiensi ruang dan manfaat sosial yang maksimal. Kita perlu membedakan dua konsep ini. Guna lahan adalah fungsi bangunan yang direncanakan pada suatu kawasan. Kegiatan adalah aktivitas nyata yang dilakukan masyarakat pada setiap parcel lahan. Tujuan survei adalah melihat kesesuaian antara keduanya. Rumus paparan yang digunakan adalah kawasan, parcel, aktivitas, dan interpretasi kesesuaian. Dalam survei, kegiatan penduduk perkotaan dikelompokkan menjadi 7 kelompok utama, yaitu perumahan, komersil, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, campuran, dan lain-lain. Ketujuh kelompok ini menjadi dasar pencatatan, pemetaan, dan analisis hasil survei. Survei ini dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WWP. Kegiatan dilaksanakan selama 1 semester dan menggunakan 7 kelompok guna lahan. Pembagian wilayah ini penting untuk menentukan sampel, membagi tugas tim, dan mempermudah pelaksanaan survei di lapangan. Tujuan survei adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan yang ada di Kota Bandung. Hal ini dilakukan melalui pemahaman sistem, karakteristik, variasi, dan aktivitas yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Ada 3 salah utama survei ini. 1. Mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Kedua,
mengidentifikasi variasi kegiatan yang muncul dalam setiap guna lahan, dan yang ketiga mengidentifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di lapangan. Ketiga sasaran ini akan menghasilkan data yang siap digunakan untuk perencanaan. Output yang diharapkan dari survei ini adalah satu laporan lengkap yang meliputi peta sebaran guna lahan, matriks guna lahan kegiatan, tabulasi variasi kegiatan, dan yang terakhir interpretasi sederhana. Laporan ini bukan hanya arsip, tetapi bahan kerja nyata untuk perencanaan kota selanjutnya. Data yang dibutuhkan meliputi guna lahan, fungsi dominan, kegiatan yang terjadi, lokasi parsil, intensitas kegiatan, tingkat kesesuaian dengan rencana tata ruang. Semua variabel ini dirancang agar hasil survei bisa dipetakan, ditabulasi, dan diinterpretasi dengan mudah. Alur pelaksanaan survei dimulai dari perumusan masalah, penentuan kebutuhan data, penyusunan sampel, pembuatan instrumen, hingga survei lapangan, pengolahan data, dan interpretasi. Etika survei juga sangat diperhatikan agar proses pengumpulan data berjalan tertib dan sopan. Agar survei berjalan efektif dan efisien, perlu dilakukan organisasi yang baik, meliputi pembentukan tim dan pembagian peran, selanjutnya pembuatan proposal dan rencana kerja, perkiraan biaya, pengurus perizinan, dan pengumpulan data sekunder dan primer. Persiapan organisasi ini sangat penting untuk menghindari duplikasi dan keterlambatan. Hasil survei akan divisualisasikan dalam bentuk peta tematik per WP dan per kategori, grafik variasi kegiatan, matriks kesesuaian, dan foto lapangan sebagai bukti visual. Visualisasi ini membuat data lebih mudah dibaca dan dipahami. Sebagai penutup, identifikasi guna lahan dan kegiatan sangat penting untuk membaca karakter ruang kota. Kesesuaian antara rencana dan realita menjadi dasar evaluasi tata ruang yang baik. Laporan hasil survei ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan Kota Bandung ke depan. Demikian presentasi saya. Terima kasih.